saya mau membahas tema yang sangat bagus ya. Karena apa? Karena biar seseorang ini paham, yaitu dengan tema pesugihan kandang bubrah. Nah, pesugihan kandang bubrah itu apa, Ki? Nah, ya gini saya jelaskan. Pesugihan kandang bubrah ini ya memang pesugihan yang beda dengan yang lain. Karena apa? Pesugihan kandang bubrah ini pesugihan yang sangat unik. Karena apa? Seseorang yang menggunakan atau seseorang yang mempunyai pesugihan kandang bubrah ini memang diwajibkan setiap 1 tahun sekali harus membangun rumah. Jadi seandainya seseorang ini sudah mempunyai rumah bagus, tapi memang harus selalu membangun, karena memang perjanjian dari awal, perjanjian dengan setan atau jin yang dimintain pesugihan ini memang persyaratannya seperti itu. Nah, jadi kalau seseorang yang mempunyai pesugihan kandang bubrah ini, dia memang kelihatan kaya, tapi dia ini masih di dalam perjanjiannya itu masih seperti babu atau seperti pembantu. Karena apa? Dia ini mempunyai pesugihan, mempunyai harta yang melimpah, tapi dia ini mempunyai juragan sendiri. Ya, juragannya itu siapa? Juragannya yaitu jin atau setan yang dimintain pesugihan tersebut. Nah, seseorang mempunyai atau bisa mendapatkan pesugihan ini, ya memang ada tata caranya. Biasanya seseorang yang ingin mendapatkan pesugihan kandang bubrah ini, dia memang butuh proses. Ada yang menuntun dan memang ada tempat khusus untuk meritualkan. Memang ada tempat khusus untuk bersemedi untuk mendapatkan pesugihan tersebut. Biasanya kalau di Jawa memang banyak tempat untuk mendapatkan pesugihan tersebut, yaitu ada di gunung ya. Untuk tempat-tempatnya saya tidak bisa menyebutkan, namun kalau untuk di Jawa memang ada, yaitu memang ada juru kunci khususnya untuk mendapatkan pesugihan tersebut. Nah, gini, seseorang yang sudah mempunyai pesugihan kandang bubrah ini, memang setiap pesugihan itu kan memang kita orang awam saja, itu pasti bersifat dengan jin atau sudah dia ibaratnya ya sudah menjadi babunya atau bisa dibilang menjadi pembantu jin. Nah, jin ini kan ya dia memberikan harta, memberikan semuanya, itu kan pasti ada imbal baliknya. Nah, imbal baliknya seperti apa? Biasanya namanya jin dan setan itu dia tipu daya kepada manusia. Itu memang banyak caranya. Ya, sebelum dia mendapatkan pesugihan tersebut, itu pasti kebanyakan yang sudah konsultasi ke saya, yang sudah banyak cerita ke saya, itu persyaratannya gampang. Cukup biasanya dengan memberi sesembahan, yaitu bisa sapi atau kambing. Padahal namanya jin dan setan itu tidak mudah hanya diberi sesajen, persembahan hanya kambing saja, tidak. Pasti dibalik itu semua dia ingin tumbal itu adalah nyawa manusia. Namun itu semua kan tidak disebutkan. Nah, itulah namanya tipu daya setan dan jin kepada manusia yang memang pintu hatinya atau pikirannya sudah tertutup dengan keinginan harta yang melimpah. Maka dari itu untuk saudaraku semuanya, ya, sebelum berpikir mengenai pesugihan dan lainnya, dipikir terlebih dahulu. Jangan sampai, karena kita juga sudah mempunyai Tuhan untuk menuntun kita. Ya, namanya rezeki, harta, itu memang sudah ada yang mengatur, tinggal diri kita mau menyikapi atau tidak. Nah, kalau seseorang yang memang sudah terjun atau sudah berpikir ingin mendapatkan pesugihan dengan harta yang melimpah dengan cara instan, ya memang seperti itu. Tapi dia tidak tahu efeknya, dampak dari seandainya dia mendapatkan pesugihan itu, ya akibatnya bisa fatal. Karena apa? Sesembahan yang diinginkan setan dan jin itu adalah nyawa manusia, dan itu semua tidak boleh jauh dari diri dia. Bisa keluarganya,
bisa sanak saudaranya, bisa juga diri dia sendiri. Nah, biasanya dia mengambil nyawa manusia seseorang itu dia tanpa sepengetahuannya. Seandainya seperti ini. Contoh saja. Dia sebelum memberi sesembahan itu mintanya hanya sesembahan hewan saja seperti kambing atau sapi. Padahal dibalik itu semua dia mengharapkan sesembahannya itu adalah manusia. Nah, tanpa sepengetahuan seseorang yang sudah mengambil atau seseorang yang sudah mendapatkan pesugihan tersebut, dia bisa, jin dan setan ini bisa mengambil sendiri dengan memilih saudaranya atau memilih keluarganya, anak dan istrinya juga bisa. Maka dari itu untuk saudaraku semuanya, jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai kita berpikir untuk mendapatkan harta yang instan, dengan mendapatkan harta yang melimpah dengan cara kita tidak bekerja, dengan cara kita hanya duduk manis mengharapkan harta itu datang. Ya, memang ya seperti itu dampaknya. Maka dari itu untuk saudaraku semuanya, saya berpesan diri kepada saudaraku, jangan sampai kita terjerumus ke dalam yang namanya pesugihan.